let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani sebagai moderator pada diskusi kelompok kali ini. Dengan topik yang akan kami bahas adalah eutanasia dari kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eutanasia. Anggota kelompok kami yang pertama Siti Marfuah dengan NIM 520210008. Yang kedua Natalia Widyastuti dengan NIM 520210010. Yang ketiga, Zaifatul Askari Rahayu dengan NIM 520210016. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Satu, latar belakang. Sampai saat ini kematian merupakan misteri yang paling besar dan ilmu pengetahuan belum berhasil menguaknya. Satu-satunya jawaban tersedia di dalam ajaran agama. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan di dunia ini merupakan hak dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menunda sedetik pun waktu kematiannya, termasuk mempercepat waktu kematiannya. Secara umum adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian juga dapat dilakukan secara legal dan masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya di dunia kesehatan. Di dalam kehidupan ini banyak hal yang menjadi problem dan perlu penyelesaian sebagaimana yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Seperti halnya orang yang mengalami kondisi yang menurun atau sakit, sehingga ia tidak bisa melakukan kewajiban karena keadaannya yang tidak tertolong lagi. Itu menurut medis. Apakah orang yang sakit atau tak tertolongkan itu dibiarkan hingga ajal menjemputnya? Maka dari itu kami sangat tertarik tentang hal itu atau eutanasia yang akan dikupas pada makalah ini. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian eutanasia? 2. Apa konsep tentang kematian? 3. Macam-macam eutanasia. 4. Bagaimana hukum eutanasia menurut pandangan agama secara umum? 5. Eutanasia dalam kode etik kedokteran. 6. Pro dan kontra pada eutanasia. Tujuan. Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk menambah wawasan kita dalam menyikapi, memahami, dan merealisasikan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian eutanasia. Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani, eu, artinya baik, dan thanatos artinya kematian. Menurut Ensiklopedi Indonesia, bahwa eutanasia dari bahasa Yunani berarti matinya gampang. Istilah pertolongan medis adalah agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seorang yang akan meninggal dipercepat. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Pada hakikatnya, pembunuhan atas dasar perasaan kasihan sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri, the right self-of-determination, pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Pakar hukum kedokteran Profesor Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak,
dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain. Di dunia etik kedokteran, kata eutanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti mati baik. Di dalam bukunya, seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti eutanasia sebagai mati cepat tanpa derita. Eutanasia adalah tindakan memudahkan kematian atau mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit. Tindakan ini dilakukan terhadap penderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh. Maka daripada eutanasia merupakan pembunuhan yang diminta atau mendapat persetujuan baik dari pihak pasien maupun pihak keluarganya. Yang kedua, konsep-konsep kematian. Perkembangan eutanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep tentang kematian. Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan iptek kedokteran telah membawa masalah baru dalam eutanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seseorang dinyatakan telah mati. Berikut beberapa konsep tentang mati. Yang pertama, mati sebagai berhentinya darah mengalir. Yang kedua, mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Yang ketiga, hilangnya kemampuan tubuh secara permanen. Yang keempat, hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial. Mari kita belajar tentang macam-macam eutanasia. Eutanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya. Eutanasia dapat digolongkan menjadi 4, yaitu eutanasia pasif, eutanasia aktif, eutanasia agresif, dan eutanasia non-agresif. Eutana pasif adalah tindakan dokter yang berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Kemudian ada lagi yang digolongkan eutanasia pasif, yaitu upaya dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin bisa disembuhkan. Adapun alasan yang lazim dikemukakan adalah sebagai berikut. Karena ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, padahal biaya pengobatannya yang disembuhkan sangat tinggi. Karena ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, padahal biaya pengobatannya yang dibutuhkan sangat tinggi. Butuh fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter. Fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Ada beberapa contoh pada kasus ini, seperti penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, yang disebabkan bantuan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan lain-lain. Yang kedua, eutanasia aktif. Eutanasia aktif ini adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Hal ini dilakukan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah, yang menurut perkiraan medis sudah tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dokter untuk tidak melakukan upaya aktif, yaitu
Satu, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran di satu pihak dituntut untuk menentukan penderitaan pasien, tapi di pihak lain menghilangkan nyawa orang lain. Dua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana. Eutanasia aktif dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu eutanasia aktif langsung, direct, di mana tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. Yang tindakan tersebut dikenal juga istilah mercy killing. Kemudian eutanasia aktif tidak langsung di mana tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya untuk meringankan penderitaan pasien. Namun mengetahui adanya resiko tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Yang ketiga, eutanasia agresif, yaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasien. Misalnya, dengan memberikan obat-obatan yang mematikan, seperti misalnya memberikan tablet cyanida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Yang keempat ada eutanasia non-agresif, yaitu atau kadang yang juga disebut eutanasia otomatis, yang termaksud kategori eutanasia negatif, yaitu di mana seorang pasien menolak secara tegas dan tidak sadar untuk menerima perawatan medis dan si pasien mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut, ia membuat sebuah kodisil pernyataan tertulis tangan. Auto-eutanasia pada dasarnya adalah suatu praktek eutanasia pasif atau atas permintaannya. Eutanasia ditinjau dari sudut pemberitahuan, yaitu dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, eutanasia di luar kemampuan pasien. Eutanasia di luar kemauan pasien. Yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan. Yang kedua ada eutanasia secara tidak sukarela. Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga. Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil satu keputusan, misalnya statusnya hanyalah seorang wali atau dari si pasien. Eutanasia secara sukarela dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial. Eutanasia ditinjau dari sudut tujuan. Beberapa tujuan pokok dari dilakukannya eutanasia antara lain yaitu
pembunuhan berdasarkan belas kasihan. Yang kedua, eutanasia berdasarkan bantuan dokter. Ini adalah bentuk daripada eutanasia agresif secara sukarela. Ditinjau dari permintaan, maka eutanasia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eutanasia volunteer dan eutanasia involunteer. Eutanasia volunteer atau eutanasia sukarela yaitu eutanasia yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis atas permintaan pasien yang bersangkutan. Dari permintaan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang-ulang tanpa adanya tekanan dari siapapun. Sedangkan eutanasia involunteer yaitu eutanasia yang dilakukan berdasarkan tidak atas permintaan pasien yang bersangkutan, atau tindakan eutanasia datang dari keluarga pasien dan pasien yang bersangkutan dalam keadaan sudah tidak sadar. Eutanasia involunteer ini diajukan oleh keluarga pasien dengan berbagai alasan, antara lain biaya pengobatan yang terlalu mahal, merasa kasihan atas penderitaan yang diderita oleh pasien atas sakitnya, dan alasan-alasan yang lainnya. Hukum eutanasia menurut pandangan agama secara umum. Adapun eutanasia secara aktif adalah tidak diperkenankan oleh agama, karena tujuannya membunuh si pasien sakit yang akan mempercepat kematian. Berarti ia telah melakukan pembunuhan yang haram hukumnya dan termasuk dosa besar, meskipun yang mendorong itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Contoh lain seperti transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma. Demikian pula dengan eutanasia yang menandakan bahwa manusia terlalu cepat menyerah pada keadaan, padahal Tuhan menyuruh manusia untuk selalu berikhtiar sampai akhir hayatnya. Masalah ini terkait dengan hukum melakukan pengobatan yang diperselisihkan para ahli agama. Menurut mereka, berobat dari penyakit hukumnya sunnah dan tidak wajib, meskipun segolongan kecil mereka ada yang mewajibkannya. Jadi, hukumnya berobat pada dasarnya wajib, terutama jika sakitnya parah. Oleh karena itu, berobat hukumnya sunnah atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Jika secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan, pasien tidak ada harapan sembuh, atau kelangsungan hidup bergantung pada pemberian berbagai media pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, infus, dan sebagainya dalam waktu lama, namun tidak ada perubahan penyakitnya, maka pengobatannya tidak wajib dan tidak sunnah. Dengan demikian, semacam ini dalam kondisi sudah tidak ada harapan yang dalam hal ini tidak didapati, tindakan aktif dari dokter dan orang lain. Tindakan eutanasia pasif dari dokter dalam kondisi seperti ini adalah boleh dan dibenarkan oleh syariah apabila keluarga pasien mengizinkannya demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya. Eutanasia dalam kode etik kedokteran. Setiap profesi harus memiliki kode etik sebagai panduan dan aturan dalam melaksanakan suatu profesi agar berjalan sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan profesi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. James J. Spillane, SC, mengungkapkan bahwa etika atau etik memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Lebih lanjut, Purwadarminta menyimpulkan bahwa etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia dan sesama manusia. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan atau ditaati oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Kode etik bertujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi, dan secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah: yang pertama,
menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Karena dalam hal ini, kode etik suatu profesi akan melarang anggotanya untuk tidak mencemarkan nama baik profesinya yang biasa disebut juga kode kehormatan. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, seperti kesejahteraan material, mental, dan spiritual. Kesejahteraan material anggota profesi, kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Yang ketiga, kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya dengan merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Karena kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya, juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi itu. Profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Pro dan kontra pada eutanasia. Eutanasia atau suntik mati hingga kini masih menjadi pro kontra di Indonesia. Secara moral dan etika, eutanasia tidak dibenarkan karena dianggap tidak ada bedanya dengan tindakan pembunuhan. Namun di sisi lain, eutanasia adalah sebuah pilihan bagi pasien yang secara medis tidak punya harapan hidup lagi. Undang-undang eutanasia yang pertama di dunia sebenarnya lahir di Australia. Undang-undang itu disahkan di Parlemen Negara Bagian Australia Utara pada tahun 1996. Namun, permintaan federal menolaknya 8 bulan kemudian. Di banyak negara lain, eutanasia masih dianggap tidak ada bedanya dengan pembunuhan. Karena masalah moral, etika, maupun religius, eutanasia tetap tabu dilakukan. Adapun pro dan kontra tentang eutanasia diantaranya sebagai berikut. 1. Pro eutanasia. Kelompok ini menyatakan bahwa tindakan eutanasia dilakukan dengan persetujuan, dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman kelompok ini adalah pendapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Jadi tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien. Argumen yang paling sering digunakan adalah argumen atas dasar belas kasihan terhadap mereka yang menderita sakit berat dan secara medis tidak mempunyai harapan untuk pulih. Ada 2 argumen dalam pro eutanasia, diantaranya 1. Argumen pokok bahwa kematian menjadi jalan yang dipilih demi menghindari rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan tanpa harapan pasien. 2. Argumen perasaan hormat atau agung terhadap manusia yang ada hubungannya dengan suatu pilihan yang bebas sebagai hak asasi. Setiap orang memiliki hak asasi, di dalamnya termasuk hak untuk hidup maupun hak untuk mati. 2. Kontra eutanasia. Setiap orang menerima prinsip nilai hidup manusia. Orang-orang tidak beragama pun yang tidak menerima argumen teologis mengenai kesucian hidup, setuju bahwa hidup manusia itu sangat berharga dan harus dilindungi. Mereka bersetuju bahwa membunuh orang adalah tindakan yang salah. Bagi mereka, eutanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung. Bagi yang beragama, eutanasia merupakan tindakan immoral dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga tidak ada seorang pun atau institusi maupun yang berhak mencabutnya. Bagaimanapun keadaan penderita tersebut, dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak memiliki hak untuk mati. Ada beberapa alasan pro kontra eutanasia aktif. Alasan pro eutanasia antara lain 1. Adanya hak moral bagi setiap orang untuk mati terhormat, maka seseorang mempunyai hak memilih cara kematiannya.
2. Adanya hak privasi yang secara legal melekat pada tiap orang, maka seseorang berhak sesuai privasinya. 3. Eutanasia adalah tindakan belas kasihan atau kemurahan pada si sakit, maka tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan, meringankan penderitaan sesama sama adalah tindakan kebajikan. Eutanasia adalah juga tindakan belas kasih pada keluarga, bukan hanya si sakit yang menderita, tetapi juga keluarganya. Meringankan penderitaan si sakit berarti meringankan penderitaan keluarga, khususnya penderitaan psikologis. 5. Eutanasia mengurangi beban ekonomi keluarga. Daripada membuang dana untuk usaha yang mungkin sia-sia, lebih baik uang dipakai untuk keluarga yang masih hidup. 6. Eutanasia merupakan beban biaya sosial masyarakat. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga beban sosial, misalnya dengan mengurangi biaya perawatan mereka yang cacat secara permanen. Alasan-alasan kontra eutanasia aktif dikemukakan sebagai berikut. 1. Tidak ada alasan moral apapun yang mengizinkan seseorang melakukan pembunuhan maupun bunuh diri. Kematian adalah hak Allah, maka tidak ada hak manusia untuk memilih cara kematiannya. 2. Hak privasi adalah hak yang dinikmati dalam hidup. Hak hidup memang tak terbatas, tapi hak privasi selalu terbatas. Bahkan dalam kehidupan yang dijalani sehari-hari, selalu privasi bisa dibatasi oleh hak privasi orang lain. Maka hak privasi tidak relevan digunakan mengklaim hak untuk memilih cara kematian seseorang. 3. Walaupun eutanasia dapat mengakhiri penderitaan, eutanasia tetaplah suatu pembunuhan. Kalau penderitaan diakhiri dengan eutanasia, itu sama artinya menghalalkan cara untuk tujuan tertentu. Rumus tersebut tidak bisa diterima secara moral. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 1, 3, sampai 8 dipersilahkan jika ada pertanyaan. Yang mau bertanya? Silahkan dari kelompok lain yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, apakah eutanasia itu menyakitkan? Terima kasih. Dilanjutkan kelompok lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, apakah eutanasia dibenarkan secara moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Apakah bolehkah dokter melakukan eutanasia? Baik, dilanjutkan dulu untuk kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan satu. Saya perwakilan dari kelompok. Apa penyebab seseorang melakukan eutanasia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah eutanasia termasuk pelanggaran HAM? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya tentang bagaimana menurut hukum Indonesia tentang eutanasia. Terima kasih. Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menjawab dari pertanyaan tiap kelompok. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 7, yaitu apakah eutanasia menyakitkan? Eutanasia merupakan metode yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang dengan cara yang mudah dan tidak menyakitkan. Apakah kelompok 7 sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah eutanasia dibenarkan secara moral? Beberapa ahli menyatakan bahwa eutanasia tidak diperbolehkan, bahkan jika secara moral benar, karena hal itu berpotensi disalahgunakan sebagai motif atau kedah untuk melakukan pembunuhan berencana. Apakah kelompok 3 sudah paham? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bolehkah dokter melakukan eutanasia? Mengakhiri hidup seseorang penderita yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin sembuh lagi atau eutanasia. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Kode Etik Kedokteran, dokter di Indonesia dilarang melakukan eutanasia. Apakah kelompok 6 sudah paham dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Dilanjutkan untuk pertanyaan dari kelompok 1. Apa penyebab seseorang melakukan eutanasia? Karena faktor-faktor psikologis tertentu, sebagai contohnya kondisi depresi, takut kehilangan kendali atau martabat, merasakan beban, atau tidak suka bergantung pada orang lain. Apakah kelompok 1 sudah paham dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah eutanasia termasuk pelanggaran HAM? Eutanasia dalam perspektif HAM merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. Kelompok 5, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana menurut hukum Indonesia tentang eutanasia? Di Indonesia, eutanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai eutanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang KUHP pasal 344. Apakah kelompok 2 sudah paham?
Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok 8, apakah tidak ingin bertanya? Ada. Berikan contoh kasus eutanasia pasif. Baik, sebentar. Untuk kasus euthanasia pasif, contohnya, kasus seorang wanita New Jersey di Amerika Serikat. Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975, dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan. Oleh karena itu, tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orang tuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama, permohonan orang tua pasien ditolak. Namun pada pengadilan banding, permohonan dikabulkan, sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru 9 tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru atau pneumonia. Sekian jawaban dari kami mengenai pertanyaan dari kelompok 8. Apakah sudah paham? Paham, terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh notulen. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa eutanasia merupakan istilah dalam ilmu kedokteran yang fungsinya untuk memudahkan kematian tanpa merasakan sakit. Hal ini diperdebatkan oleh kalangan ahli agama mengenai mana yang lebih utama, berobat atau bersabar, atau apakah berobat itu wajib atau sunnah. Adapun mana yang lebih utama, berobat atau bersabar, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar itu lebih utama. Menurut ahli agama, berobat dari penyakit hukumnya sunnah. Itulah argumentasi yang mereka ajukan, meskipun segolongan kecil mereka ada yang mewajibkan. Untuk sarannya adalah makalah ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sebagai kelompok mengharapkan kritikan dan saran dari dosen dan teman-teman sama mahasiswa. Selain itu, dalam hal eutanasia hendaknya tidak secara gegabah memberikan penilaian, apalagi jenis dan alasan eutanasia yang bermacam-macam. Kita sebagai tenaga kesehatan harus bijak dan dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan setiap apapun yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi dari kelompok 2 yaitu eutanasia. Saya berterima kasih atas antusias dari teman-teman dalam mengikuti diskusi ini. Dan sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.